Halo Sobat Milenial and Gen Z. Hari ini IDN Times akan melakukan wawancara dengan Ibu PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Kota Kupang, Ibu Email Manafe. Kami akan mendiskusikan atau mengupas lebih dalam terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual oleh Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar yang memang pada Kamis malam sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dirinya sudah diekspos di Mabes Polri. Kita akan mendalami terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak ini. Bersama saya telah hadir PLT Kepala Dinas PPPA Kota Kupang, Ibu Imel. Selamat malam, Ibu Imel. Selamat malam. Ya, terima kasih Ibu Email sudah mau bersedia memberikan waktunya untuk IDN Times, Ibu. Sebelumnya, mungkin ini pertanyaan yang paling mendasar, Ibu, terkait dengan kasus ini. Terkait dengan yang sudah dirilis, Ibu, oleh Mabes Polri itu kan memang ada 3 anak dan satu korban perempuan ya, Ibu, dewasa. Eh, Kalau itu saya belum tahu. Yang sementara ini anak korban di bawah umur Kalau usia yang, kalau dari dinas yang dicatat itu berapa korban, Bu, sebenarnya anak? 3 korban. Usia? Usia yang pertama itu 6 tahun, yang kedua 13 tahun, dan yang ketiga 16 tahun. Baik Ibu. Kalau untuk kasus ini Bu, sebenarnya kronologi pertama terungkapnya itu seperti apa? Bukan katanya memang kekerasan seksual ini direkam dan kontennya dikirim ke situs porno di Australia. Apa memang juga mendapatkan laporan dari kepolisian Australia begitu Bu? Kami kronologinya itu kami mendapat rujukan dari Polda NTT. Informasi-informasi yang berkembang ya seperti yang lagi beredar sekarang seperti itu. Dan ketika video ini beredar, uh, Polda NTT mulai melacak video ini dan ketika itu kami mendapatkan uh, korban. Pertama itu dari yang usia 13 tahun ini. Dari situ di pengembangan berdasarkan asesmen, kami mendapatkan lagi korban 13. Dan yang terakhir ini anak usia 6 tahun. Ibu mungkin boleh dibantu kami dijelaskan itu bulan berapa mendapatkan laporannya gitu Bu? Tepatnya, bulan dan tanggal gitu. Itu tanggal 22 ah, bulan Maret ini, pertengahan bulan Maret. Oke, pertengahan bulan Maret berarti masih baru-baru ini ya Bu? Iya, baru. Oke, jadi yang pertama itu memang anak korban usia 13 tahun gitu ya Bu. Lalu ke yang 16, baru ke yang 6 tahun gitu. Iya, Secara runutan, oke. Berarti setelah masuk laporan dari eh, Polda NTT itu, apa yang dilakukan oleh Dinas PPA Kota Kupang Bu? kami bekerja sama dengan Polda, kami menelusuri, mencari tahu korban ini, korban-korban yang ada. Dan setelah itu uh, kami menemukan 3 korban ini. Bu, mungkin boleh dielaborasi, diceritakan Bu, pada saat ditemukan, dijangkau oleh Ibu dan tim gitu. Kondisinya seperti apa sih Bu anak-anak ini? Ketika kami menemukan ini, yang kami apa ini yang usia 13 tahun sama 16 tahun. Nah, ketika kami menemukan itu, mereka sendiri kaget. Setelah itu, Polda merujuk kepada kami untuk melakukan pendampingan di rumah shelter UPTD PPA Kota Kupang. Kagetnya itu karena apa? Trauma Bu atau bagaimana sebenarnya kondisinya? Mereka awalnya ketika kami menemukan mereka ini,
dan kami melakukan asesmen oleh pendamping sosial yang ada di UPTD PPA Kota Kupang, baru mereka mengetahui bahwa mereka ini merupakan korban. Sebelumnya mereka dalam adanya kejadian kekerasan itu, mereka tidak tahu ada upaya perekaman hingga penyebaran video itu gitu, Bu. Oh iya, mereka tidak tahu sama sekali. Ibu mohon maaf, kalau memang dari kronologi itu anak-anak ini diajak atau memang mereka juga eh, korban yang disewakan atau bagaimana sih Bu? Atau mereka pelajar kah? Atau mereka tidak tahu mereka diajak untuk berhubungan seksual atau bagaimana Bu? Mereka adalah pelajar, Mm-mm. tetapi saat ini mereka sudah tidak bersekolah lagi. Nah, ini diajak Diajak oleh, oleh Pak calon terduga ini. oh oke, jadi diajak itu ya Bu. Jadi Hmm. mereka tidak tahu awalnya akan ada tindakan kekerasan, maksudnya untuk diajak berhubungan gitu mereka tidak tahu gitu Bu. Atau bagaimana dari penjelasan mereka? Hmm. Mereka diajak ya untuk Ada aktivitas seksual itu ya Bu? ya, Oke, oke. Tapi mereka tidak tahu kalau ternyata direkam atau akhirnya videonya disebarkan begitu. iya mereka tidak tahu. Oke, baik Ibu. Kalau saat ini Bu, kondisi anak setelah polisi tersebut ditetapkan menjadi tersangka, mungkin bisa diceritakan Bu kondisinya sudah seperti apa, pendampingannya seperti apa, begitu. Ketika anak-anak ini ditemukan dan ah, kami melakukan pendampingan di rumah shelter UPTD PPA, awalnya ini mereka kaget, kaget, mereka takut. Nah, setelah itu kami melakukan pendampingan psikolog untuk mereka dan kami di rumah shelter atau PTD PPA Kota Kupang ini kami melakukan kerjasama dengan psikolog, klinik Dewanta, LBH Apik dalam hal ini pendampingan hukum, dan juga FKUB, Forum Umat Beragama. Nah, ketika kami ada korban seperti mereka ini, melakukan asesmen dulu oleh pendamping sosial. Dari situ kami tahu mereka membutuhkan apa sebenarnya untuk layanan pendampingan apa. Dan ketika itu kami melakukan layanan pendampingan psikolog dilanjutkan dengan pendampingan dari rohaniawan untuk pendampingan mereka. Oke, Ibu, kalau memang dari awal kasus itu modusnya si AKBP Fajar ini seperti apa, Bu, sampai bisa mengajak mereka kalau dari keterangan anak korban ini? Eh, untuk sementara penanganan-penanganan untuk penanganan pemeriksaan itu di Polda NTT. Kami dari UPTD PPA Kota Kupang melakukan pendampingan bagi korban-korban ini. Jadi belum bisa dimintai keterangan begitu, Bu, atau bagaimana? Iya, Oke. pemeriksaan itu di Polda, Bu. Oh, oke, oke. Oke. Iya. Tapi Bu, selain tiga ini, kalau dari dinas ada dapat info lagi nggak kemungkinan adanya korban lain begitu anak-anak yang mungkin pernah bertemu dengan AKBP Fajar tersebut atau memang bagaimana gitu? Dari dua korban yang sementara di rumah shelter kami ini tidak ada lagi Hmm. pengembangan korban lain. Mm-mm. Tapi Ya. setelah ada pengungkapan kasus ini mungkin ada yang melapor lagi kah Bu? Sampai sejauh ini belum ada. Oke, oke, oke. Ibu setelah kemarin dirilis begitu kan, diekspos juga eh, pelaku di Mabes Polri begitu ya, Bu. Apakah sudah ada pertemuan lagi Ibu dengan korban dan keluarganya dan mungkin bagaimana tanggapan mereka terhadap ditetapkannya AKBP Fajar ini sebagai tersangka? Mungkin mereka menyampaikan harapan mereka nggak, Bu? Ah, Iya,
harapan sama seperti kami semua bahwa eh, terduga ini harus mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, setelah mengetahui ditetapkan jadi tersangka apa, Bu? Kata keluarga gitu, kata korban dan keluarganya begitu, Bu. Mereka merasa bahwa inilah proses hukum yang memang sedang berjalan dan mereka menerima itu. Memang kalau mau dibilang bahwa hukuman itu belum setimpal ya, Bu, untuk hukuman yang ada. Kami berharap bahwa ini kan sudah merusak masa depan generasi bangsa seperti anak-anak ini. Cuma ya didampingi oleh Bapak Pendeta, kami menerima itu semua. Pihak dari pihak orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bisa memberikan rasa keadilan, baik itu kepada korban maupun keluarga besar korban. Ibu, saya minta mungkin sedikit dibantu dijelaskan, Bu. Kalau memang laporan yang tadi itu masuk bulan Maret pertengahan tadi Bulan seperti Februari, Bu, bulan Februari. Oh, Februari. Berarti Ya, pelaporan masuk Februari. bulan Februari. Di awal, Ya, Ibu ada tahu detail tanggal detailnya gitu, Bu? itu sekitar tanggal 22 Januari. 22 Yang Januari. kami, ya, di rumah unit UPTD PPA kami. Jadi laporan itu masuk 22 Januari, 22 Februari. Februari. Ya. Dari situs yang ada dari Kepolisian Australia itu. Itu langsung dengan Oh, uh, Polda. Polda. Oh, Nah, kami mendapat rujukannya dari Polda itu sekitar tanggal itu. oh, kalau dari dinas dapat rujukannya tanggal 22 Februari begitu ya, Bu. Iya, iya. Kalau kejadian, Bu, maaf, untuk kejadian kekerasan seksual yang dialami itu memang di tahun berapa kah gitu? Tahun 2024. Bulannya, Ibu tahu Ya, detailnya sekitar kejadian. bulan Juni. Oke, sekitar bulan Juni 2024 kejadian Ya. yang anak 13 tahun atau beda-beda, Bu? Yang anak usia 6 tahun. Usia 6 tahun itu Saat itu Juni. dia masih berusia 5 tahun. Saat itu dia masih berusia 5 Iya, tahun, itu bulan Juni. iya. Kalau yang 13 tahun, Bu, Itu sekitar bulan Januari Januari tahun. 2025. Oh, itu yang 13 tahun. Iya, Kalau yang 16 tahun, Ibu, sama di bulan Januari 2025. Ibu mohon izin terkait dengan anak yang kasus umur 5 tahun ini, Bu. Saat ini boleh diceritakan nggak sih, Bu, mungkin kondisi anak seperti apa, sudah apa saja yang Ibu Imelda dan rekan-rekan lakukan gitu, Bu? Nah, ini kami saling bekerja sama juga dengan unit uh, laksana teknis daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi anak ini juga ada pendampingan Hmm. psikolog, Mm-mm. ya. Dan Hmm. kami dari UPTD PPA Kota Kupang itu kami juga melakukan pendampingan dari Pak Pendeta, Mm-mm. baik itu untuk orang tua Mm-mm. maupun anak yang bersangkutan. Mm-mm. Yang umur 5 tahun ini mungkin boleh diceritakan, Bu, sedikit. eh, Anak ini diajak kah atau dia tidak tahu kah atau bagaimana, Bu? Orang tuanya juga seperti apa awalnya memang kasus kasus untuk anak yang 6 tahun ya. Sekarang berarti usianya 6 tahun begitu, Bu. Ya, dia diajak, Hmm. dia diajak oleh uh, orang dewasa, perempuan Oke. dewasa untuk sana. Coba Diajak, anak ini tidak tahu, oke. iya, Tidak tahu kalau mau kemana, mau iya mau melakukan diajak apa. kemana gitu, iya, Diajak saat perempuan dewasa begitu ya, Bu. iya. Oke. Orang tuanya tahu siapa perempuan dewasa ini. Orang tuanya tahu. Oh, berarti memang orang tua kena saudara kah atau? eh Tidak dekat di situ Oh, dekat. rumah.
Berarti Anak diajak, biasanya akrab sama uh, orang dewasa ini. oke, diajak bertemu dengan Kak Polres nonaktif ini gitu ya, Bu? Iya. Ibu maaf, ini TKP yang anak 6 tahun ini di hotel kah atau? Sementara mungkin ini sangat ini Oh, belum, oke. ya, Iya, iya. It's okay. Nggak apa-apa, Bu. Berarti memang ada ajakan dari orang dewasa, korban iya, anak tidak tahu mau kemana, mau melakukan apa, begitu ya, Bu? iya. Dia tidak tahu sama sekali. Mm, mm, mm. Ibu, eh, anaknya kondisinya murung kah atau bagaimana sekarang gitu, pendekatan psikologisnya? Ya, kalau saat-saat tertentu ketika mau diminta keterangan, pasti dia Hmm. agak-agak apa, onar gitu. Tapi dalam kondisi hari-hari, ya masih dalam keadaan yang baik. Mm-mm. Onar ini maksudnya melawan atau murung atau Tidak jadi pendiam? dalam keadaan yang seperti anak-anak rewel seperti itu. Oh, iya, Ya. oke. Oke. Ibu terkait dengan yang mengajak ini, apakah sudah ada pelaporan gitu? Maksudnya apakah sudah dijadikan saksi atau bagaimana begitu Bu yang mengajak anak umur 6 tahun ini? Itu penanganannya di Polda NTT sementara sebagai saksi. Oke, oke. Ibu, saya Hmm. boleh beralih sedikit ke anak yang 13 tahun ya, Bu. Dan Iya. yang 16 itu kan tadi Ibu Imelda ceritakan di bulan Januari kejadiannya ya, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, bulan Januari. Iya, bulan Januari. Mereka pelajar berarti ya, Bu. Sama diajak juga atau bagaimana itu, Bu? Ya, diajak Januarinya berbeda berarti, Bu. Waktu yang berbeda atau bersamaan tanggal yang berbeda. atau tanggal yang berbeda. Mereka diajak atau mereka maaf Ibu memang mereka bekerja ada memang memberi jasa gitu. Tidak diajak. Oh, diajak juga oleh orang dewasa juga. Iya. Oke. Saat ini Bu kondisinya Kak saat Kondisi dimintai mereka, keterangan iya, dalam keadaan baik. berarti memberikan keterangan pun masih 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 bisa. Masih, iya, baik. Kalau yang mereka ceritakan ada mungkin ada ketakutan kah atau apa Ibu? Awalnya karena mereka takut. Takut eh, karena berhadapan dengan mungkin orang-orang baru seperti kami, Mm-mm. lingkungan yang baru. Tetapi ketika kami melakukan pendampingan melalui psikolog dan Bapak Pendeta sudah Mulai baik. terbuka, ya mulai Ya, terbuka lah mereka yang mulai memberikan terbuka, ya. keterangan. Oke, Ibu. Eh, Mungkin aku sedikit tanya juga Ibu Imelda terkait dengan ini kan perannya eh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Ya. Perlindungan Anak nih di Kota Kupang ini kan jadi sangat penting ya Bu untuk kasus ini begitu. Mungkin ke depan ada upaya-upaya apa Bu? Karena kan tersangka si AKBP ini juga sudah ditangkap begitu. Pendampingan hukumnya nanti seperti apa Bu untuk anak-anak korban ini? Itu kami menyerahkan ke Polda NTT yang sementara penanganan ini, Bu. Mm-mm. Berarti Ya. memang Tapi kalau dari kami itu ada pendamping hukum. Mm-mm. Pendamping hukum kami ada dan kami juga bekerja sama dengan LBH Apik. Oke, berarti ada. Sementara ini sedang berproses. Nanti ke depannya seperti apa, tapi sementara ditangani oleh Polda NTT. Oke, Ya. Ibu, untuk mengantisipasi kejadian seperti ini lagi di wilayah kerja Ibu, di daerah Ibu, bagaimana ini dinas apa PP, PPA mungkin akan melakukan evaluasi begitu Bu? Mungkin akan ada edukasi atau seperti apa gitu. Ah, ini kami sudah melakukan sosialisasi, sosialisasi sampai di tingkat ah, kelurahan, RT RW, dan juga kami bekerja sama dengan lembaga terkait, stakeholder untuk dapat mencari solusi pemecahannya seperti apa. Kami membentuk satu satgas, satgas di tingkat Kota Kupang, dan ini memang sudah ada. Mm-mm. Oke, Ibu, mungkin terakhir lah Ibu, harapannya terhadap
kasus ini kan sudah berproses, anak-anak juga sudah mendapatkan pendampingan gitu. Mungkin Ibu sebagai PLT Kepala Dinas ini ada harapan Ya, apa terkait kasus ini, Bu? ya. Harapan-harapan kami ke depan bahwa eh, tindak kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun anak itu menjadi tugas kita bersama. Bukan saja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi itu menjadi tanggung jawab baik itu masyarakat, lembaga swasta, dan media media massa juga itu menjadi tanggung jawab kita untuk bersama. Dan saya berharap bahwa saya menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan apapun itu patut diproses secara hukum. Oke, oke, baik. Bu Imelda mungkin ada sedikit tambahan dari saya terkait anak-anak ini, Ibu. Berarti sekarang sudah di rumah aman ya? Iya, rumah shelter, rumah perlindungan. Ya, rumah perlindungan. Ya. Ya, lalu memang didampingi orang tuanya, Kak, Bu? Semuanya lengkap orang tuanya atau bagaimana? Eh, Tidak, orang tuanya tidak mendampingi karena hanya anak-anak saja. Hmm. Menyerahkan kepada kami untuk melakukan pendampingan, tapi selalu ada kunjungan daripada orang tua mereka. Semua orang tuanya lengkap ya, Bu, berarti ya? Iya, Oke. Berarti kalau yang anak 6 tahun itu dalam kondisi masih sekolah, Kak, Bu, atau bagaimana? iya, dia masih sekolah. Dan itu tidak di rumah shelter kami, tetapi di rumah orang tuanya sendiri. Oke. Cuma berarti ada pendampingan terus dari dinas Iya, dan kami pemerintah. selalu melakukan pendampingan. Ya. Ibu berarti ini semua anak perempuan ya, Ibu? Iya, korbannya semua anak perempuan. Oke, dan belum belum tahu lagi ke depan mungkin ada potensi korban lagi seperti apa gitu ya, Bu. Iya, Tapi belum dinas, tahu. tapi dinas tangan terbuka ya, Bu. Nanti memang jika ada pengungkapan kasus lebih dalam, melakukan pendampingan dan segala macam. Kami tetap, itu tugas kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Oke, baik, baik Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Saya tahu ini adalah isu yang amat sangat sensitif ya, Bu. Apalagi menyangkut anak-anak kita generasi penerus bangsa begitu ya, Bu Imelda. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, penjelasannya. Doa kami adalah semoga anak-anak ini selalu dalam keadaan baik. Kami percayakan kondisi mereka bisa terus membaik dengan tangan-tangan dari orang-orang di sekitar, orang-orang ibu baik, orang-orang baik seperti Ibu Imelda dan tim. Semoga Ibu Amin. bisa sehat selalu ya Ibu. Selamat terus Amin. bertugas mendampingi anak-anak kita yang luar biasa ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Sobat Milenial and Gen Z, berikut adalah wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kota Kupang, Ibu Imel Manafe. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Ibu. Ya, terima Terima kasih. kasih.